Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feronza Zuli Puspita dengan NIM 2020 DP049 akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul analisis SWOT pada kedai kopi Janji Jiwa Solo Grand Mall. Saya menggunakan dua metode wawancara, yaitu yang pertama pengamatan atau observasi. Apa itu pengamatan atau observasi? Yaitu adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Observasi ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pengamat. Jadi saya mengamati di kedai kopi Janji Jiwa Solo Grand Mall. Saya mengamati cara pegawai melayani pembeli dan bagaimana menginput transaksi dari awal hingga berakhirnya transaksi, atau dari shift pertama hingga tutup shift. Yang kedua, saya melakukan wawancara. Wawancara itu adalah percakapan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi saya mewawancarai pegawai kopi Janji Jiwa untuk mendapatkan informasi yang saya butuhkan. Jadi apa itu kopi Janji Jiwa? Janji Jiwa itu menghadirkan pengalaman kedai kopi yang mengadopsi konsep fresh to cup dan menyajikan pilihan kopi lokal Indonesia. Jadi kopi Janji Jiwa ini menyajikan kopi bukan di gelas ataupun di cangkir, tetapi mereka menyajikan kopi di cup yang sudah berlabel merek dagang sendiri, yaitu Janji Jiwa. Visi Janji Jiwa itu adalah menjadikan kopi Janji Jiwa sebagai merek kedai kopi yang berada di setiap sudut pandang kota dengan membawa budaya kedai kopi Indonesia ke dunia. Jadi mereka bertujuannya untuk mengenalkan visi mereka, yaitu mengenalkan kopi-kopi lokal kepada dunia atau internasional. Langsung saja pada analisis SWOT, yaitu kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama adalah kelebihan. Jadi kelebihan kopi Janji Jiwa ini adalah dapat melayani pembelian secara online. Jadi tidak hanya pada store langsung, kopi Janji Jiwa ini menyediakan pembelian secara online melalui Gojek, Grab, ataupun Shopee. Yang kedua yaitu memiliki produk inovasi. Jadi menu yang ditawarkan itu beragam dan juga ada yang tidak menggunakan kopi seperti coklat atau matcha. Yang ketiga yaitu pegawainya yang ramah. Kemudian lanjut kelemahan. Kopi Janji Jiwa memiliki beberapa kelemahan, yaitu jam operasional yang terbatas karena kopi Janji Jiwa Solo Grand Mall ini berada di dalam mall dan mengikuti jam operasional mall. Yang kedua, belum ada kartu member atau kartu langganan untuk pelanggan tetap. Jadi para konsumen yang sudah menjadi pelanggan tetap terkena harga normal. Ada harga promo untuk membership. Yang ketiga itu harganya yang relatif agak mahal. Jadi para pelajar itu jarang ada yang bisa menikmati kopi ini Janji Jiwa karena itu tadi harganya relatif agak menengah ke atas. Selanjutnya yaitu peluang. Jadi peluang dari kopi Janji Jiwa ini adalah bisa memanfaatkan gaya hidup masyarakat yang sering bersantai. Jadi bisa nongkrong di kopi ini. Terus yang kedua
masyarakat bisa memilih pilihan varian menu yang banyak, karena di Kopi Janji Jiwa ini tidak menyediakan kopi saja, tetapi juga ada susu, coklat, dan lain-lain. Yang ketiga, berada di dalam mall. Jadi kalau berada di dalam mall kan para konsumen itu tidak hanya menikmati kopi saja, jadi bisa berjalan-jalan di area mall. Terus yang selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman dari Kopi Janji Jiwa ini terdapat coffee shop atau kedai kopi yang sama dengan menu yang sama tapi harganya lebih terjangkau, dan operasionalnya lebih lama dibanding Kopi Janji Jiwa ini. Yang kedua yaitu strategi pemasarannya yang kurang menarik, maka para konsumen juga enggan untuk menikmati kopi ini. Jadi strategi perusahaan yang dapat saya sarankan yaitu yang pertama, membuat desain outlet yang menarik untuk para pelanggan. Yang kedua, membuat kartu membership untuk pelanggan tetap, dan jika mempunyai kartu membership itu akan mendapatkan diskon atau potongan harga. Yang ketiga, membuat harga promo untuk pelajar dengan cara menunjukkan kartu mahasiswa atau kartu pelajar, sehingga target pasarnya tidak hanya golongan pekerja saja, tetapi juga mahasiswa ataupun pelajar. Terus yang selanjutnya, sesekali saat tanggal besar atau hari-hari besar itu mengadakan lomba atau event agar menarik para konsumen untuk berdatangan ke Kopi Janji Jiwa. Yang selanjutnya yaitu kebijakan perusahaan. Jadi yang pertama yaitu bagi pelanggan yang ingin membuat kartu membership itu harus berbelanja atau membeli produk Kopi Janji Jiwa minimal yaitu 300.000. Setelah itu akan mendapat kartu membership. Yang kedua, jika terdapat pekerja yang memenuhi target penjualan akan mendapatkan bonus saat penerimaan gaji. Jadi para pegawai Kopi Janji Jiwa itu tetap semangat. Begitu. Yang ketiga, membuat kartu absensi untuk karyawan, dan yang keempat, membuat seragam untuk karyawan. Jadi dari beberapa hasil analisis yang saya peroleh, maka dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini karena menunjukkan bahwa jika menu yang disajikan sama dengan kedai kopi yang beredar di masyarakat dan harganya lebih terjangkau, maka akan diprediksi bahwa para pelanggan akan pindah untuk ke kedai kopi yang harganya lebih terjangkau. Yang kedua yaitu suasana atau sikap para pegawai juga akan memiliki pengaruh terhadap konsumen, karena jika suasananya tidak nyaman, tidak akan membuat para konsumen betah berlama-lama di outlet. Yang ketiga, promosi yang kurang menarik juga akan berpengaruh terhadap minat konsumen untuk menikmati Kopi Janji Jiwa. Sekian presentasi yang bisa saya haturkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.